zaman dulu kan nggak ada namanya sex education karena semua dianggap tabu dan nggak ada yang jelasin. Even our parents saja nggak ngomong gitu kan, nggak ada. Jadi kita tahu sendiri sebetulnya. Ketika mulai SMP gitu ya, itu mulai tuh ada yang namanya supply Miss Panah NIR tahu. Penyaluran. Pertama rasa ingin tahu. Terus kalau udah tahu tuh kayaknya udah paling tahu tuh kayaknya wah gimana gitu Eksis kan, ya? eksis gitu kan bisa. Halo, salam Retroism plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat energi masa kini untuk menyambut masa depan. Kembali bersama gua lagi Pak Lur Lebong. Nama gue Ferli dipanggil PY. Dia ada teman SMP gue sebangku di SMP di Bandung nih. Nama siapa? Saya dengan Acep. Acep. Acep, oke, Gitu. tepuk tangan dulu buat Ferli alias Kang Penye dengan Kang Acep. Kayaknya sekarang tuh anak-anak kita bagaimana tuh untuk mencari sesuatu hal yang apa, yang istilahnya ditutupin. Ya. Tapi sekarang kayaknya kan terbuka banget dengan adanya sosmed. Ya, untuk betul. membuka hal-hal yang istilahnya yang kayak video-video apa atau Oh ini kita ngomong mengenai kayak erotisme kayak gitu-gitu ya. gue ngomong Porno dan segala macam kan. Lu muter-muter Kan Ya kan, skenario-nya langsung aja. Gua kan mesti halus-halus dulu tuh biar orang penasaran. Oh iya, iya. Unggah-ungguh. Istilahnya kan ada Ya, monggo. foreplay-nya dulu. Allah. Pinter dia. Oke. Anda Oke. foreplay berapa lama? Aduh, jangan. Geskolot, Iya. Pasti ya, Peyen nih sama Acep nih, zaman remaja kan lu pasti kan ya namanya kan punya pikiran-pikiran yang gimana gitu lah. Iya, Nah, betul. terus kan pasti lu pada rasa penasaran, pengen tahu, oh gua pengen lihat sih ini apa gimana lah pokoknya. Ada Itu fantasi lah gitu Ada ya. fantasi, Iya, bener. iya. Fantasi dan imajinasi ya. Iya betul Nah, itu. betul. Satu Oke. paket. Zaman-zamannya kita remaja dulu, era retro kan? Iya retro betul. Itu lu melakukan itu bagaimana? Bukan melakukan Mendapatkan ya. info Mendapatkan lah ya. infonya tuh bagaimana tuh? Mungkin dari Peya dulu. Oh dari gua dulu ya. Jadi Oke, gini, boleh. zaman dulu kan nggak ada namanya sex education karena semua dianggap tabu dan nggak ada yang jelasin. Even our parents saja nggak ngomong gitu kan, nggak ada. Jadi kita tahu sendiri sebetulnya. Nah ini kalau boleh share ini terus terang ini pengakuan gue pertama kali di umum ya. Semoga tidak mencederai personal branding gue. Asik. Gila, gue ngapain ya? Gue ngecek gini. Intinya adalah gini, brother. Kita kan zaman dulu kan punya TV cuma satu lah ya, dan TV itulah satu-satunya source untuk kita mengetahui Maksudnya stasiun dunia. TV ya? gitu Iya, betul. Oke, nah yang gue seneng adalah you know what acara oke, gue tanya sama lu favorit TV acara TV di dulu apa di TVRI? TVRI. Ya apa? Film Dulu. seri kayak musik kayak apa segala Oke. macam. Kalau gue dulu paling suka ya film cerita akhir pekan. Cerita akhir pekan. Ingat kan? Oke. Lagunya itu Iyo, gitu, film cerita akhir pekan. Iya. Lagu itu ya instrumennya. Kalau lu lagu sukanya apa? Program TV apa? Film setelah dunia dalam berita. Oh iya. Kalau tidak ada laporan dari itu ya apa namanya laporan khusus. Film setelah dunia dalam berita, kayaknya setelah dunia dalam berita tuh bukannya Aneka Arya Safari. Oh iya. Jumat malam itu sih. Apalah itu. Oke, kenapa gue nanya gitu? Ah, Karena kenapa? gue punya jawaban yang berbeda. Apa tuh? Jadi acara program TV yang dulu gue suka itu zaman gue kelas 2 SD itu ya. Itu adalah apa? Acara sirkus. Ada emang? Ada hari hari Minggu pagi. Jadi sebelum sebelum jam 12 lah, gue inget banget. Atau mungkin pokoknya sebelum makan siang lah, gue nonton itu karena apa? Ada acara wanita-wanita naik trampolin. Terus yang ada wanita-wanita ya, pakai pecut, apalah gajah-gajah muter segala macam. Gue ngomong pecut udah keringet ini. Iya nih, kan ini temanya kan sesuatu yang tabu Iya, yang betul, tidak boleh Iya. disebutkan. Nah, zaman dulu gue tuh hiddenly gue suka nonton sendirian dan di kepala gue tuh kayak oke, kenapa gue suka banget tayangan ini gitu kan. Nah, itu jadi kayak itu create crafting bentuk bahwa ya mungkin preliminary erotisme dalam diri gua gitu loh. Memang itu acara hiburan, nggak ada apa-apanya. Iya. Tapi kan itu kan kostumnya Pak, itu bikin pusing Pak gitu kan zaman dulu gitu. Iya. Jadi belum ada yang ngenalin bahwa ini erotisme itu nggak ada. Tapi dengan lihat itu kok gue seneng ya gitu. Itu aja sih sebetulnya. Nah, gue balik tanya sama lu. Ada interaksi pertama kali apakah di TV, di mana ada nggak? Di mana? Kalau gua sih sebenarnya mulai di apa ya? Gambar ya.
Oh, digambar ya? Di koran-koran atau pos kota. Oh, banyak ini lah ya. Media lah ya. Media-media yang kadang-kadang menunjukkan ada apa? Dulu ada majalah Varianada. Varianada, betul. Lu tahu Itu aja. covernya, wow. Iya. Gue koleksi bokap gue ambil-ambilin, gue betul-betul di bawah lemari. Oke, kan gue dari masalah gambar. Lu juga berarti koleksi gitu deh. Ada, nanti kita bahas dulu. Oke, Tapi oke. ini pertama kali how to interact first time gitu ya. Lu di mana? Kalau gua tuh dulu kan hiburan terbatas ya. Ya, Gua seneng baca. oke. Dulu masih ada taman bacaan segala macam. Wow, taman bacaan di mana Iya tuh? kan? Di Bandung itu. Hati-hati itu menyebutkan nama berbahaya. Ada lah ya. Masih suka ada komik silat ya. Silat, Ada salah satu komikus itu disebutin berapa kali ya? ya salah satu lah ya. Yang gambarnya aku bilang tuh bagus tuh Yan Mintara. Yan Mintaraga Oh, itu, ya, itu ya. maestro, idola gue banget. Nah itu kalau bikin Itu gambar itu pusing gitu. ah Iya, ya, benar kan kalau Dan yang dia prototipenya cewek bule kan kalau Betul. Yan Mintaraga itu ya. Betul. Benar-benar. Oh jadi dari situ ya. dari situ tuh. Kenapa suka gitu Iya. ya? Jadi kebetulan suka baca. Ya. Ketemunya begitu lagi. Iya, betul. gitu. Tunggu. Ini kayaknya mulai menarik nih. Mulai menuju ya. Iya, mulai menuju ya. Berarti kan Kang Acep ini kan Acep. sukanya kan yang ada berbau teks ya. Ya kan? Gambar. Nih, Teks. gue udah mulai nemuin bukan benang merah ya, sesuatu yang akan nanti kita bahas lebih lanjut ya. Setuju. Soalnya apa? Tadi Oke. lu bilang masalah dari sirkus nonton. Ya, Oke. Visualisasi. Visualisasi. Gua Ah. dari gambar. Oke. Oke, tapi gambar juga kadang-kadang kan gue imajinasi ada audio-audionya gitu kan. Ya misalkan ya gue berimajinasi Oke. gitu kan ada. Iya, iya. Lalu dari teks. Nah ini kayaknya menarik ya. Gambar, terus visualisasi dan teks itu yang akhirnya menimbulkan ada imajinasi dari Ada kita. pertanyaan Pertanyaan. sebetulnya ya. Kan kita masih kecil kan, masih SD Iya. sebetulnya ya. Dan nggak ada yang gue bilang tadi nggak ada sex education dan segala macam. Ini kalau boleh gue simpelkan, mohon izin. Jadi ada teks tadi dari ini kita belum ngomong judulnya ya. Nanti kita bahas lagi Ya, ya. ya. Teks, terus kemudian ada Visualisasi. video dan juga ada gambar. Ya. Poster dan kalender segala macam gitu. Nah, setelah lu tertarik, apa yang lu lakukan? Did you find furthermore atau lu nunggu atau tiba-tiba temen lu yang ngasih? Nah, gimana? Kan kita testimoni ya, jadi Iya, kita iya, equal ya, nggak ada host-hostan ya. Jadi dia gabut sekali. Dulu. Gua takut fanbase gue hilang ntar. Gua meresikokan diri masuk ke program ini loh. Topiknya berbahaya banget ini. Ini Waduh. repet-repetnya bahaya nih. Aduh. Bener-bener. Oke, jadi gimana? Apa yang lu lakukan? Lu mencari tahu temen dong. Peer group kan kuat banget tuh di Iya. antara kelompok-kelompok. Gimana tuh? Ini ngomong masalah apanya dulu nih ya. Ya maksudnya kan guys, lu tahu nggak sih ini ada itu segala macam gitu. Gua jadi yang diwawancara nih. Nggak kan kita kan Nggak, perjanjiannya kita iya, equal. iya, Kita bener-bener. testimoni. Nah, kalau testimoni sih waktu itu sih gua orangnya introvert ya. Gue juga introvert. Kita Oh, mostly kita kita introvert, iya. Kita semua Yang introvert. jelas gue simpen aja dulu sendiri gitu hal-hal yang kayak Oke. gitu. Gue nggak akan terbuka sama. Berarti tadi kan lu bilang ada apa namanya ada stimulasi gitu, stimuli gitu ya. Terus akhirnya apa? Lu cari tahu. Kalau gua ya, bener kata Acep juga, gua komik itu help a lot gitu ya. Nih cewek-cewek cakep apa? Belum yang agak erotis belum ya, tapi cewek cakep itu kita senang liatnya gitu kan. Nah, terus kemudian ketika mulai SMP gitu ya, itu mulai tuh ada yang namanya supply Miss Panah NIR tau. Ini pada tahu nih pasti anak-anak metro pada tahu nih. Oke, NIR lu tahu dong. Gila lu gak tahu lu. Lu juga lu tahu pasti tahu kan. Ya, Pernah ya. baca Pak? Pernah baca Pak? Pernah. Bukan pernah koleksi kali. Oh enggak, gue sampai koneksi. Oh lu ini banget ya? Hah? Apa religius banget ya? Bukan. Gue kalau yang teks gue kadang-kadang suka males baca gitu Loh loh. itu kan justru theater of mind. Oke, theater of mind keren Iya banget dong, bahasanya. Iya kan? Gue lebih seneng kalau yang ada ininya juga. Oh langsung Langsung Oke, gitu. oke. Kita bahas dulu nih yang teks dulu ya. Ya, boleh, yang teks dulu. Oke. Oke. Gue dulu pernah dapet yang namanya NIRO. Gue dapet di mana lah kalau di kota gue itu ada kadang dijualin di kayak pompa bensin misalnya Betul. orang diam-diam apa segala macam. Itu harganya itu 750 perak lah zaman dulu lah ya, tahun 80-an. Terus kemudian ada yang agen rahasia. Gue tahu itu. Gue cek dulu nih, dia tahu apa enggak nih.
Siapa namanya? James Bond. Oh bukan ya? Iya yang Itu gue tahu. zamannya Sean Connery dong tau kita. Yang pakai Carter itu ya? Jimmy Carter. Jimmy Carter. Bukan. Oh, bukan. Itu petani dari Illinois itu. Kacang ya? Kacang. Aaron Carter. Bukan juga. Itu apa namanya? Dancing ya? Apa namanya itu? Boy band. Boy band. Satu yang gue tahu berarti. Ini Apa? pasti benar. Nick Carter. Itu dong susah amat. Malu. Pistolnya namanya apa? Luger ya? Lu. Gue Dia udah confirm nih, dia udah tahu nih. Gue jadi Aduh. testimoninya akhirnya kan kebuka juga. Iya, gue. enak bener Padahal gue udah gini. bilang tadi gue gak pernah baca. Oh iya makanya, gue kan tukang manipulatif orang. Salah gue ngambil yang buat testimoni. Kita Oke. kembali dulu ke Annie dulu. Lu bisa gak sih menggambarkan apa sih yang diceritain sama si Annie Ero itu kalau di bukunya? Kalimat-kalimatnya, apa tuh kira-kira settingnya kayak gimana sih? Biasanya ada yang ibu kos lah gitu ya. Ibu kos, itu default banget ya ibu kos. Gitu, Terus gitu. ada anak kosnya, ibu kosnya nyuci baju, ya. Terus ada pensiunan tetangganya pakai sarung. Iya Padahal kan? stereotype ya. Stereotype Iya, banget, tapi kita stereotype. keep buying the ini kan. Padahal judulnya tuh nggak terlalu gimana, padahal Benar. hati yang palsu atau apalah gitu yang Iya, kalah lah iya, sama iya, film-film iya, Indonesia yang sebelumnya, yang kemudian gitu kan. benar. Gitu. Terus nama-namanya Eh, ingat nggak? Om agak lupa. Frankie, Frankie, betul. Bude siapa gitu ya. Wah, gue bener-bener lupa gue. Itu loh, males. Lu udah kebuka kali, orang udah nonton lu gimana. Oke, itu berarti nggak, pertanyaan gua, ini Ero itu siapa yang buat? Nah, itu juga sebenarnya gue tuh Karena penasaran. sampai hari ini Iya, nggak pernah. Itu stay anonymous, misterius banget. Teman-teman kalau ada yang tahu di Nah. komen ya. Boleh. Ada source-nya kira-kira siapa yang buat, Iya. tujuannya apa, Iya. terus kok bisa terdistribusi secara nasional. Gue di Bandung, lu di Jakarta. Iya. Jakarta Bandung tuh udah tercover. Gue nggak tahu ya kota lain, mungkin boleh di komen gitu ya. Gitu. Berarti siapa yang buat, terus kenapa tujuannya, dan kok bisa nyampe gitu. Iya. Ya kan? Terus gimana? Lu pernah bandel gak dengan Annie Ero itu? Kalau di gua tuh kalau misalnya di kelas itu ada distribusikan tuh. Bukan bukunya, tapi halamannya. Halaman Jadi tertentu ya? lepas, iya lepas. Coba cerita gimana. Alah. Ini episode apa ini? Buka aib. Gak apa-apa. Ya, jadi intinya adalah kalau kita lagi itu sih zaman apa ya, zaman SMA mungkin ya. Itu lepas tuh halamannya kan banyak. Jadi ada yang si ini bawa nih. Gue udah dicopot-copotin tuh semuanya. Jadi udah nggak ada di satu itu, udah nggak mungkin, udah kemana gitu. Gitu Gitu. Lo gitu nggak? Ya sama lah gitu. Jadi Iya, kayak jadi- challenge kita bisa baca Kalau gitu ya. kalau dia tuh ngaku, lu enggak. Soalnya ini acara gua, men. Oh iya. Masih syuting lagi nanti. Itu ada yang Oh banyak yang ngomong ini, banyak. narasumber Kalau ya, director ya. gua bisa marah nanti. Oh iya. Biarin, dia juga kayak sama juga sama kita. Oke. Ini tadi masalah Annie Ero ya. Annie Terus Ero tadi sama ada Nick juga Carter ini juga. ya. Itu Nick Carter juga itu karakter sebenarnya juga Nick Carter yang Karakter Nick Carter. Right man. Iya, Karakter itu internasional lah kalau gitu. ya. Iya, itu juga siapa yang buat? Nah, tuh? itu dia. Itu bukan saduran ya, bukan ya? kayaknya yang gue lihat itu bukan saduran ya. Kalau nggak saduran berarti hebat banget orang itu bisa meng-create Nah, dan yang plotnya. sampai gue penasaran apakah ini pengarangnya, ada yang bilang itu konon katanya yang mengarang itu seorang perempuan. Ah, masa sih? Iya, makanya kalau Wow. seorang perempuan berarti imajinasi perempuan itu gimana ya? Waduh. Coba, coba mungkin ya. Di share ya di kolom di-share. komentar ya. Kalau emang yang tahu apa siapa tahu yang membuat Nick Carter itu sendiri bisa komen ya silakan, nanti kita undang langsung. Dengan diburumin mukanya. Kita diburumin nggak di mukanya nih? Burumin dong. Ntar gue burumin. Kesel gue ikutan. Tapi nanti pas ending gue buka. Nggak sengaja ya. Sengaja. Gue ngomong soal penulis perempuan itu, gue pernah baca satu novel, kalau nggak salah dalam bahasa Inggris tuh zaman SMA itu namanya Safira Hollander. Tahu kan lo? Coba cerita dikit. Dia nggak bisa dipancing nih keluar semua. Gue tahu pengarangnya Safira Hollander dan kalau nggak salah ininya nama bukunya apa? Hooker gitu. Iya kayak gitu-gitulah gitu. Iya, Nah iya. itu salah satu yang menstimulat juga keingintahuan kita lah ya. Tapi dia pakai bahasa Inggris kalau nggak Iya. salah. Dan kalau nggak salah itu udah difilmkan ya? Ah lupa. Lupa ya? Ada. Ada ya? Ntar kita kulik lagi. Enggak malas sekarang. Mulai ke visual nih. Kami sudah surrender, kita sudah honest semuanya. Lu masih denial terus. Oke. Sebel deh. Sebel ya. Acara gua main nggak enak.
Ibu bos tuh ngeliatin. Oke, nah ini balik lagi tadi kayak Safira Hollander tadi menerbitkan Iya. ada divisualisasikan dalam bentuk film. Betul, diangkat di film. Nick Carter nggak ada filmnya ya? Nick Carter gue juga penasaran, gue gak pernah lihat ada filmnya. Kenapa nggak di filmin ya? Kenapa nggak di film betul ya? Padahal itu kan Ya, karena keren kan, banget. ya sebenarnya ini produk lokal kan, maksudnya yang main misalkan siapa, Iya. pemainnya namanya Nick Carter kan nggak Ya, elok. enggak, pertanyaan tadi lu bilang tadi apakah ini produk lokal atau saluran kita nggak itu tahu. juga. Ya andai kan memang produk lokal, Ya, kan kayaknya nggak seru juga ya. Tapi sebetulnya gini ya, kalau ngomong soal agen rahasia, film-film James Bond juga kan bertaburan banyak Iya. wanita-wanita yang luar biasa. Gue tuh inget banget ketika ini Zaman dulu retro ya pasti Iya, ya? zaman retro. Gue lagi nonton For Your Eyes Only, gue inget banget tuh. Ya kan banyak itunya lah ya. Gue diomelin sama kakek gue tuh lagi nonton film apa ini. Dan dilalah adegannya lagi gimana gitu. Aduh, kenapa pas banget gitu ya. Itu jadi akhirnya ya itu salah satu James Bond itu salah satu yang gue kejar. Speaking of film, jadi nontonnya di mana? Di video ya? James Bond. Iya. Oh, gue udah di bioskop. Tapi lucunya gini. Kenapa? Gue nonton adegan pas lagi udah bukan action dari istilahnya si Roger Moore ya. Ya. Udah masuk kamarnya masih cewek. Hmm. Ya udah lo mau beradegan gitu ya. Melakukan gitu ya. Tiba-tiba tok dipotong udah action aja. Itu sering terjadi tuh. tapi ngomong-ngomong nggak hanya film James Bond aja yang waktu itu bikin penasaran kita kan. Apalagi? Banyak kan. Enggak. Di zaman-zaman era retro itu. Iya, kan. itu apa aja? Ada kayak film-film yang istilahnya kelas 2 dan itu bukan film-film Hollywood. Film-film dari Oh, Itali. ini kayak apa ya? Kang Aceh udah tahu nih. B-movie. B-movie ya. Nick Venice maksudnya. Bukan gue yang ngomong ya. Bukan gue yang ngomong retrois ya. Lo bukan tahu gua. Gloria Guida ya kan? Gloria Lili Guida. Karati ya kan ada tahu semuanya. Itu gimana tuh ceritanya waktu zaman retro? Gimana Cep? Acep, ya? Coba. Ini berarti sorry, itu bukan film semi tapi kan itu film agak 17 tahun lah kalau zaman dulu. Oh, tuh ini ya, Iya. humor ya. Humor, ada slapstick. Lu ngomong-ngomong semi sekarang batasan atau definisi semi sama 17 tahun gimana? Tar dulu. Iya. Lu udah nonton yang Edwin Venice gitu nonton? Iya, dulu Ada ya. Nah, itu dia. Iya, Edwin gitu. Edwin Venice. Kalau di Bandung sih hanya di bioskop tertentu. Tertentu ya. Kami sudah tahu itu nanti akan Iya, iya. tayang di situ. Dan itu kan bukan film Hollywood kan? Kan. film Italia, film Itali. ya, ya gengnya si itulah ya, Ya, apa Gloria Cowboy Guida. Spaghetti, Gloria Iya. Guida, lu ya hafal banget ya. Gitu gua. Males deh, ini belum ada ice breakingnya, lu masih jahit terus, capek deh. Oke, kita kembali ke yang tadi kan. Jadi itu kan kalau film normal misalnya kayak ada James Bond itu ada adegannya wajar dong. Misalnya namanya agent gitu kan ya. Sama cewek-cewek dulu Octopussy tuh kan ada si Octopussy. jagoannya si ceweknya itu penjahatnya, terus ada si laskarnya tuh cewek-cewek semua kan yang di perahunya itu. Gue gitu aja gue udah pusing gitu kan. Oke. Nah, kemudian kebetulan di Bandung gue punya video VCR tuh video player. Itu dulu ada C7E Sony, terus ada 80. Nah, yang enaknya 80 tuh bisa di kayak tip deck cetek keluar jebret. Gitu. Iya, iya. Yang repot adalah C7E. Kenapa? C7E itu kan kalau dimasuk jegrek. Kalau dikeluarin jegrek. Nah, kita pernah nonton tuh. Tiba-tiba ada nenek gue datang atau apa, ini lama nggak keluar gue matiin, jangan TV udah nyala kan, waduh mati gitu. Nah kebetulan di rumah gue zaman dulu tuh gue punya kayak troli yang isinya ada player itu dan film-film sehat gitu ya, yang normal gitu ya, yang gitu-gitunya gue simpen di lemari gue. Nah kembali kita ngomong terminologi dari film semi. Menurut lu semi gimana? Kembali lagi. Ya. Gue juga nggak tahu tuh semi itu sebenarnya. Iya. Itu juga bukan kalau di bahasa internasional semi itu juga nggak ada kan? Nggak ada dalam ya. istilah seperti Sebenarnya itu kan? terminologi blue film aja nggak ada di mereka kan. Ya, blue film Mereka nggak ada. hanya bilang apa sih porn movie kali ya. Mungkin ya kalau ini ya gua ya film semi itu mungkin semi itu diambil dari bahasa Indonesia di mana kita mulai Agak gitu bersemi ya. gitu kali Oh, ya. alah. Mungkin film semi mungkin ya. Lu Kalau bokep nggak aja ada. mendalami sampai ke semi gitu Iya, ya. sampai halal analoginya gitu ya gue juga. Karena itu suka nih, pintar mungkin, ya, gitu. mungkin ya, coba nanti di komen aja apa benar kalau film semi itu maksudnya bersemi gitu. Lu doang kali. Enggak, kalau menurut Cep gimana? Kok namanya film Kenapa semi? semi? Karena belum final mungkin. Boleh juga. Apanya yang belum Final kan. Oh iya, final semifinal bener
Bener. Ini giliran kayak gini pada pinter. Iya. Oke, kalau lo berarti kenapa film Semi? Enggak. Kalau menurut gue sih karena gini, ke semi itu konotasinya pertama dia akan mudah ditemui, yang pasti di rental di video. Zaman dulu video bukan DVD ya. Video pertama. Kedua, hanya mungkin ada telanjang gitu ya. Tapi nggak ada melakukan sampai kayak apa? Kalau bisa melakukan paling pintu tutup jebret, paling gitu. Apa yang terjadi orang langsung berimajinasi gitu. Mungkin kayak gitu. Kalau zaman dulu ada ya film semi apa ya? Kayak Lemon Pop Cycle, Last American Virgin, ya kan? Yang ada 3 orang itu loh, inget nggak? Gak inget. Asik. Iya inget. Tahu lah lu, enak aja, itu beredar satu Indonesia, satu Pulau Jawa kali ya. Lemon Pop Cycle, Last American Virgin, Lady Chatterley's Lover, ya kan? Siapa pemerannya? Sylvia Demen gua. Keluar lo. Emmanuel. Sampai 8 dia. Aku nggak tahu ambil apa. Ada. Gue nggak ngerti tuh, gue nggak ngerti. Pokoknya berseri lah. Sylvia Kristen itu epic banget. Epic ya. Gokil. Pemain Belanda. Betul. Ya. Menurut gua Sylvia Kristen not that sexy menurut gua. Lebih suka Edwig Venage karena Edwig Venage kan lebih flashy kan. Ya gua kan tempaan nonton sirkus tadi itu waktu kecil. Gitu, Cuma Sylvia yang gue Kristen. tahu yang Emmanuel, ini kita jadi bahas Emmanuel ya. Iya, Emmanuel keberapa udah bukan Sylvia Kristen yang main. Iya betul kan? Which is kita udah nggak terlalu ini. Udah. Gitu. Tapi ketika si orang rentalnya bilang, ini ada Sylvia Kristen yang baru, kita langsung wah excited gitu ya. Filmnya apapun udah sikat aja angkut gitu. Tapi kan. jangan salah loh, Sylvia Kristen ada main yang bukan film-film semacam itu. Oh ada yang beneran Ada. ya? Beneran. Yang serius. Ada kalau nggak salah ada. Yang serius. Ada, Oh, iya. oke. Gue nggak tahu film apa. Tanpa adegan buka-bukaan gitu Enggak, ya. masih dengan busana. Oke, busana. bukan Oke. tanpa. Tanpa ya. Iya. Oke, itu berarti kan yang kita sudah tahu ada yang film semi. Kalau di Indonesia film bioskop lu pernah ini nggak sih mendapatkan stimulasi yang ke arah sana gitu? Di Indonesia, maksudnya artinya film lokal. Film lokal. Oh ada, Ada dong. ada pasti. Lu kalau nggak kenalin namanya Warkop Ya. DKI, Oh alah. ya kan? Iya, Itu iya. sebenarnya itu film tuh mirip James Bond juga. Karena setiap episodenya, kalau James Bond ada Bond Girl, Bond Girl. ya, kalau Warkop ada Warkop Girl. Warkop Girl, Ya, iya, mungkin iya, banyak iya. banget ya. Ya, Fortunella, terus ada siapa lagi? Oh, banyak banget. Ya itulah ya. Iya. Fortunella tuh wow, ada di mana ya sekarang gitu ya. Iya, itu gue juga penasaran. Itu gokil itu. Gue juga penasaran. Terus Gokil. ya banyak lah gitu ya, kita nggak usah sebutin yang udah pada tahu. Ya, Jadi ya. selain si ramuan komedi itu, si itu adegan pantai itu yang selalu kita tunggu Iya, kan. benar. Dan gue suka ngiri sama si anggota Warkop ini, dimana kayaknya dia bisa menyeruak ke sana sini, senggol-senggol tuh. Menyeruak asik banget sih gue jadi member Warkop, gue bilang gitu. Gitu. Suka nonton Warkop juga. Pastinya. Dulu Ngejar kan lucunya atau yang lainnya? kayaknya kalau kita nggak nonton tuh kayaknya ketinggalan ya. Iya, Kalau benar. ngobrol itu ya. Betul. Kayak apa namanya kan dia buat jargon juga lagi kan, Betul, maju kena iya. mundur kena, apa namanya tahu diri dong, apalah kayak gitu-gitulah gitu ya. Dan ya apa dari judulnya aja udah memancing kita untuk berimajinasi. Iya, yang maju ada, kena ya. mundur kena Maju itu mundur kan, kena, atas ada. bawah apa sih kayak gitu-gitulah ya, Iya, kayak iya. gitulah ya. Nah itu kan kalau Warkop, terus ada film yang benar-benar mengarah, ada eranya kan tahun berapa tuh? Itu kayaknya ke arah sini ya, 80 akhir kali ya. Ya sebenarnya yang Warkop gue Iya, tahu iya. 80 sampai 90-an masih jaya Iya. terus kan. Betul, Tapi betul. diselingi itu di mana kalau nggak salah zaman-zaman film nasional kita terpuruk. Oh gitu udah, ya? udah mulai terpuruk gitu ya. Nah, itu akhirnya muncul film itu ya. Itu kayak gitu ya. Iya, Cep lebih tahu nih. Kita Muncul dengarkan. film apa nih? Muncul film apa Komentar, nih? Pak. Saya nontonnya Star Wars. Oh, perang bintang kan? Ya maksudnya bintang-bintang itu tuh. Pintar bintang-bintang erotika ya. Gimana pengalaman menonton film-film? Gue bisa sebutin beberapa ya, filmnya ada Skandal Iblis, ya kan? Ya. Terus Bumi Bulat Bundar. Kalau Skandal Iblis itu agak 90-an ya. Bumi Bulat Bundar. Ya, Midah Perawan Buron. Waduh, bener. itu pusing gua. gairah membara. Ada ya? Gue nggak tahu. Lu beli di mana itu filmnya? Itu nonton di mana? Saking banyaknya gue tonton. Iya. Gairah iblis. Gak ada ya? Oh tadi ada skandal iblis. Skandal Iblis. Ah, udahlah gue Ya kayak gitu-gitu lah ya. Bintang-bintangnya kita tahu semua lah. Tapi awalnya gue tahu itu mulainya film-film itu yang ada film judulnya Ratu Pantai Laut Selatan ya. Iya. Ingat nggak? Yang itu, awalnya si Teteh itu. Si Teteh itu ya. meledak banget itu, Meledak banget, maksudnya fenomenal banget. dalam
kalau sekarang istilahnya viral kali ya, istilahnya kan, dan itu kayaknya semua orang kayak heboh banget. Iya. Sebetulnya setelah gue tonton biasa aja sebetulnya. Tapi yang gue denger itu kan Karena standar kita ketinggian. biasa Kan aja. itu kerja sama Hollywood kalau nggak salah ya. Iya ada Ya kan? artisnya siapa Ada lah. artisnya gitu Dulu kan. kan suka ada bintang luar tuh siapa Chris Mitchum. Iya betul. Cynthia Bullock. Cynthia Rothrock. Cynthia Rothrock kan. Iya. Gila. Cynthia Rothrock. Cynthia Rothrock, benar, iya, benar. iya. Iya. Oke, balik lagi tadi belum Iya, selesai. jadi gimana? Shock dia. Kayaknya minum dulu deh biar tenang. Gua ya minum dulu ya. Minum dulu. Jadi gua tuh ada apa era ya mungkin udah era 90-an ya pas ini apa zaman gua kuliah. Gua tuh suka nonton film-film kayak gitu. Ya namanya kita masih testosteron masih tinggi ya. Film-film yang sudah lewat gitu masa istilahnya masa peaknya. Tapi dia tayang di bioskop tersebut dan gua udah langganan. Bayarnya 2.500 gue inget banget. Jadi gua duduk nonton orang pada ngerokok apa sih ya. Ketika lampunya gue udah duluan sebelum kredit title gue udah keluar thanksin men. Tapi ya karena gue penasaran kan, kita anak muda kan, Iya. butuh apa ya stimulasi dan segala macam. Nah itu bintang-bintangnya banyak yang Dan di sini Udah lah lah. yang gue nggak tahu kalau gue kan di Jakarta, lu di Bandung kan, itu pasti ada teater gitu ngomongin dulu ya. Ada, Teater tertentu yang Betul. yang cuman untuk menyajikan film-film seperti itu atau Betul. istilahnya yang udah dibuat. Enggak, karena kalau film itu enggak mungkin yang di teater-teater yang umum, utama ya. gitu. Utama gitu enggak ya? Iya, dia udah langsung kayak di set di segmen itulah kasarnya gitu. Tapi kalau di Bandung apa tuh bisa teater? Ya udahlah pokoknya. Enak nanti. Pokoknya kita udah sama-sama tahu lah. Bandung tuh ada lah beberapa. Gue nggak tahu gue orang Jakarta. Harusnya diomongin nanti males lah udahlah pokoknya gitu. Nah kadang-kadang nah ini kan gue tadi udah cerita pas opening dia itu teman sebangku gue di SMP dan kita ya itulah berjuang bareng ya Cep Yo. untuk mencarikan film terbaru. Jadi di rumah gue tuh jadi kayak base camp. Gue kan di kamar gue itu kan kayak open aja for everyone gitu kan. Di rumah gue tuh ada di kamar gue ada TV, ada kayak troli yang isinya ada VCR segala macam. Ada dua lagi VCR, satu yang 80 satu C7E. Dan koleksinya jangan nanya itu ada semuanya. Gue ada yang nyewa, ada yang karena ada dua VCR, jadi gue bisa ngerekam kan. Gue sewa, itu bisa dicopot tuh si selotipnya itu dicetekin, itu bisa direkam kayak kaset. Iya. Bisa direkam, jadi kaset istilahnya gitu. Jadi gue sama dia tuh termasuk di Bandung kita udah tahu nih cekutnya zaman dulu. Sekarang udah kemana kali orang udah pada ini gitu. Iya, jangan Jadi- bandingin sekarang apa aja bisa didapat ya. sekarang nah itu makanya ini poinnya kita hadirkan di sini bukan berarti mau gimana atau ingin menggalakkan apapun, tapi nggak, kita sharing betapa zaman dulu yang source-nya itu kurang banget, tapi kita survive. Iya, Dalam tanda kutip survive itu adalah kita bisa tahu ini tahu itu, Iya, betul. usaha ini usaha itu dan segala macam gitu. Iya benar. Kayak yang paling alim aja ya bener dulu juga sama kali. Apa pertanyaannya? Penyaluran. Ayo. Tamu kan yang ditanya ya. Nggak, biasanya itu didahului sebagai tuan rumah dulu silakan. Nggak bisa dong, nggak bisa. Gue belum lagi dia. Tuan rumah Nggak dulu. apa-apa. Cep dulu deh, Cep. Penyaluran. Nyesel kan tuh Cep datang sini lu. Ya lo, ini dia gue yang ngajak. Ayo Cep, jawab dulu Cep, nanti gue Boleh. Tidur. oh tidur. Gitu ya. Oh tidur, gue pikir menambah gairah. Sakingan pusingnya. Oke. Lu gimana? Hah? Kalau dia gue pakai Nggak boleh nyebut merek. Oh itu merek ya? Lu juga merek. Enggak, kalau gue penyalurannya sih ya apain ya, gue juga bingung. Tergantung medianya juga sih. Oke, berarti kan somehow pasti gini. Setiap kita itu melewati yang namanya pengenalan terhadap metode tertentu Pastinya. dong, ya kan? Nah, lu umur berapa tahu? Gua sebenarnya mulai terkuak dengan hal-hal gitu tuh SD sebenarnya juga udah. SD udah tahu ya? udah tahu. Udah tahu ya. Ya karena itu juga karena lingkungan juga kan dari teman-teman. Setuju, betul. Ya Peer, kan? yang gue bilang tadi peer groupnya, lu tergantung Peer group. mainnya di mana gitu. Dan kebetulan gue terjerumus ke dalam permainan yang seperti itu ya gue jadi jauhnya Iya, lebih iya. cepet. Tapi kalau 80 kayaknya semua ini ya, maksudnya kayak
rata gitu ya semua tuh pengetahuannya. Pinter ya dia ngomong gini biar nggak ditanya-tanya tadi kan jalur. Bukan. Oh iya. Gue membela kita Ya, dong. iya, iya. Jangan kesannya lu doang atau dia doang atau gue doang. Kita semua. Makanya gue bilang ini kan konsepnya testimoni. Ya, testimoni. Jarang kan hostnya kena juga. Gue udah tahu di pasti kita ini. Udah bilang enggak. Terus. Enggak, dia pernah WhatsApp ke gue, Fer, nanti datang ya. Gue bilang, teman-teman gue pada nggak bisa mendadak untuk episode ini. Gue bilang, gue nggak mungkin gue yang sendirian jadi terdakwa dong. Gue bawa dia minimal ada bertiga konsepnya. Ya udah, Anyway, anyway. nah kalau gue sih terus terang gini ya, kalau soal tadi ya ini istilahnya penyaluran gitu ya. Terus terang gini, gue sampai SMP kelas 1 tuh gue I don't know how to sebetulnya. Sampai akhirnya ketika SMP kelas 1 tiba-tiba lagi di istirahat, ini ada ya biasa kasakusuk teman-teman anak-anak cowok-cowok juga bilang, "Oh, ini gini gitu." Nah, di situ aku baru tahu. Pulang ke rumah mantap. The rest is history. Ngerti gak? Jadi peer group itu Iya, menentukan. Betul. Kalau lu hidup sendiri, lu introvert apa, you have no idea how to solve the problem gitu istilahnya gitu. Tapi benar juga ya, kalau misalkan kita nggak masuk ke dalam peer group itu, kebebasan kita nggak akan terbentuk ya. Betul. Setuju. Betul kan? Jadi makanya kalau punya anak jangan bangga dengan bahwa dia prestasi dan segala macam tapi dia introvert. Karena apa? In the end it's all about networking dan segala Betul. macam. Ini acara apa sih kita ini? dari bokep ke motivasional. Aduh. Kita ngomong yang tadi kan apa namanya video udah. Oke, visualisasi Terus udah. teks visualisasi udah. Teks udah. Gambar. mana? Koleksinya ayo buka. Koleksi, kalau Koleksinya masalah apa? gambar dulu di zamannya era retro ya. Ah, Gambar SD gue masih jarang banget. Ya, memang medianya nggak ada. nggak ada. Medianya nggak ada. Susah. Ada tapi susah. Ada tapi susah banget. Itu juga import yang gue dapat. Ya, betul. Ya, dari peer group itu juga gue dapat kan. Betul, Nah, betul. Ada Playboy, Hustler, Hustler. Penthouse. Iya, ada. iya. Seneng ya. enggak itu lebih serem soalnya. Ya itu udah agak vulgar sih. Kalau Playboy sama siapa namanya si Penthouse itu kan Penthouse. memang hanya menampilkan nudity lah kasarnya. Tapi kalau yang itu lebih vulgar. Bahkan kalau setelah gue tahu, setelah kemudian gitu ya zaman kuliah itu spesifik bahkan ada loh. Ya sama kayak sekarang di Iya. si hub-hub itu kan kita tinggal ketik maunya apa ada semua Iya, tuh. Nah iya. di majalah ada juga zaman dulu. Betul. Ya. Apalah grandma, apalah itulah aku juga pusing. Jadi gimana? Saya suruh ngomong aja, biar gue nggak ngomongin yang tadi. Enggak rese. Gua ada ujungnya. Lu kan tinggal di luar negeri tuh. Gimana? Ayo ceritain. Lu tinggal di Wah. mana? Austria di mana? Apa? Lu tinggal- Di Eropa Barat pokoknya. Eropa. Ya di mana? Cerita. Di Belgia. Nah, Belgia. Gimana? Belgia mah waduh. Ya sebenarnya kan gue SD kan gue udah kenal sama peer group seperti itu kan. Oke. Nah pas gue pindah ke Belgia ya gue udah SMP kan. Semakinlah membahana. Lu makin bebas dong sana. Lu bayangin dong di sana aja di toko-toko kelontong udah ada Ada, tuh ya. yang namanya majalah-majalah seperti Iya, itu. iya. Ya kadang-kadang gue dapet ada uang gua Beli ya? sisihkan, beli aja. Tapi si apa klerknya itu ngasih? Boleh si pegawainya ngasih ke lu? Tampang gue tua-tuain aja. Pakai kumis susun lu. Ya sok-sok gini aja. SMP gue ya sebenarnya masih kelihatan kecil ya, tapi kayaknya bebas-bebas aja. Bebas-bebas aja. Mereka lebih liberal kali ya. Mereka lebih liberal, apalagi kalau yang di Belanda itu udah Oh iya Belanda itu wow itu. wow ya. Wow Itu banget. ya. Oke, Lu terus gimana? Kita Oke, ke Acep. Cep. Ada koleksi nggak majalah atau apa? Kalau enggak sih. Enggak ya. Cuma Cuma- ya biasa peer group aja, biasa Peer gitu group kan. ya. Biasa ada Beredar ya. beredar. Itu karena kan terbatas ya dulu. Iya, 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 Nggak- benar, nggak susah. semudah sekarang lah gitu. Sekarang ya. mah gila ya. Lu tinggal ketik ada semua. Nah itu makanya ya ini makanya generasi kita patut berbangga di generasi kita dengan source yang kalau ibaratnya di rimba belantara kita harus survival kitnya sedikit. Tapi kita tetap berkembang dan stay cabul nggak? Tolong edit itu kalimatnya. Nggak apa-apa. Terus tapi bener. Gue ingat jadi kayaknya itu memang suatu perjuangan buat kita ya. Iya. Artinya kita kayak Gila. tadi gua beli sesuatu majalah Iya. gitu kan. Itu kan untuk menyimpannya itu supaya nggak ketahuan bokap nyokap istilahnya kan. Itu, Di betul. mana Itu gitu kan. hikmahnya. Bawa lemari kayak apa di Iya, mana iya, gitu iya. kan. Pernah ke gap? Hah? Pernah ke gap nggak? Ke busted gitu kena? Kerja pernah tapi bokap gue ketawa aja. Udah gede lo ya. Terus papa pinjem nggak gitu? Gua rasa dia juga beli sendiri. Sorry bokap ya. Enggak, gue nambahin hikmah dari betapa survival kitnya kita sedikit. Itu adalah apa?
ada kebersamaan. Nah, Ya kan? gimana gimana? Ada yang ngangguk-ngangguknya keras banget tuh kayaknya itu. Itu mau komen tuh yang Wow, iya. Kebersamaan dia nggak sih? Gua sama dia makin dekat, Saling kita gitu. saling Iya. support kan. Iya. Ada kayak saling menguatkan. Mari kita menguatkan, kita cari rental yang baru. Gue membership lebih dari 6 biji kali udah Bandung udah gue ituin gitu. Kebersamaan dong, kita nonton bareng apa ada yang baru apa segala macam. Nih gue mau cerita satu pengalaman shocking momen gitu ya. Jadi gue di rumah teman gue adalah si teman kita juga SMP. Lah gue lagi nonton film dulu tuh apa ya, film Mandarin lah apa Jackie Chan yang dulu Chen Lung namanya. Sekarang Lung, Jackie betul, Chan. betul, iya. Jackie Chan nonton gitu terus dia datang ada kakaknya datang pasang itu 3X kalau zaman dulu. Kalau zaman dulu istilah 3X, kalau sekarang mungkin apa hardcore kali ya. Iya. Di situlah gue langsung merasa shock banget itu. Wow, tapi nggak bisa memalingkan wajah gitu kayak pengen tahu kan. Oh ternyata gini, wow gitu. Gue nggak merasa aroused atau merasa gimana, tapi gue kayak aneh aja gitu. Jadi mikir segala macam. Jadi pas sampai ke rumah, kan gue tinggal sama nenek di Bandung. Kayak, Ai dari mana? Ya dari sana. Nggak berani eye contact. Kayaknya feel guilty banget gitu loh. Tapi besoknya gue nanya, itu nyawa di mana ya? Ngerti gak? Jadi itu, nah pengalaman pasti gini. Kalau kita selama ini yang mungkin yang ya di semi ataupun yang biasalah ada James Bond apa. Tiba-tiba jeder yang hardcore. Pengalaman pernah nggak? Kayak gimana perasaannya? Pernah nggak? Di mana itu di pas kapan? Ingat nggak? Kalau ingat pastinya enggak sih, cuma Kenapa? Contohnya Star Wars. Oh Star Wars. Star Wars Jangan ada Wars-nya ada X-nya. Star Iya. Wars. Nah itu perang bertabur bintang. Oh iya. Ini kayak Tarzan ya, Tarzan X. Jadi Nggak, lu mungkin pertama karena- kali apa ya? Karena kita tuh nggak pernah dapat pendidikan sex education Ya, kayak itu, gitu. jadi akhirnya kita tuh mencari taunya dari sana, Iya benar. gitu loh. Jadi di satu sisi ya kita cari hiburannya, tapi sambil cari tahu Gimana sih Gimana itu sih tuh ya? gitu? Enggak, lu Apa sih pengalaman gitu ya? pertama kali lu nonton di mana tuh? Ada inget gak sih? Ya, Pertama Yang kali. hardcore ya. Yang hardcore banget, tiba jeder gitu loh. kayaknya ya itu, tapi di lingkungan adalah sama Teman-teman kita sepupu juga ya? gitu. Oh, sepupu Teman ya? gitu lah, Wow. segala macam gitu. Keluarga yang menarik. What a family. Nonton Tapi yang pakai satu, bareng. tapi yang satu, gue tuh anak bawang lah gitu loh. Oh iya, ya, paling kecil lah ya. Gitu ya. Mereka nggak tahu tuh si anak yang paling muda ini impactnya langsung berubah jalan hidupnya. Lu gimana? Pertama kali shocking ada momen hardcore momen. Pertama kali. Tapi ntar habis gue lo ya gantian ya. Kan gua udah tadi. Oh udah iya lupa. Susah ya kalau ngomong sama sepantaran tuh memori banyak tapi banyak yang lupa juga. Enggak, soalnya gue lagi pikir-pikir apa yang mau gue ceritain Apa pas coba? hardcore. Lu ada dong pasti dong. Hardcore. Gue kalau Jeder gitu loh. Jeder ya. Wow, what is that gitu. Nah, karena gue juga pas waktu itu di luar. Gue pinjem. Oh. Kan di sana itu sebenarnya udah ada apa? Dikategorikan kalau di sana. Iya ya, betul, kan? betul. Ada R-rated segala macam, Ya, ada yang ada rated, unrated, Unrated, betul. terus ada yang bahkan yang hardcore ya. sorry ya juga gitu kan ya itu ada itu kan Iya, iya, tapi gue Nggak sampai masuk, harus iya, itu ya tapi gue pengen tahu aja waktu Tapi itu lu pernah penasaran. nonton pertama kali momen inget nggak? Atau udah lupa? iya yang pernah karena Nah, gue penasaran aja gue pengen minjem yang istilahnya udah bukan yang model kayak Emmanuel apa gitu Iya, iya. coba Oh jadi naik kelas ya? naik kelas Asik. gue nonton sendiri gue di rumah gitu kan Oke. wah ternyata kayak begini ya Jadi ini juga mengajarkan kita bahwa dalam hidup itu kita harus butuh usaha untuk naik kelas. betul betul iya harus naik kelas Ngaco ini. Bener, bener. Kayak episode-nya ngaco ini. Oke, mungkin ada pertanyaan ini, ada lagi pertanyaan. Oke, pertanyaan dari Ini gua nih. Kita kayak didakwa nih loh. ini expert ini. Nih, enggak nih. Kalau dari nggak pernah kan ini grogi nih. Enggak nih kalau dari wajahnya sih ini terdepan nih kayaknya nih. Membership lebih banyak nih kayaknya nih. Naik kelasnya lebih Kelasnya lancar. lebih Su. Ayo, Dedi. Ya, enggak, gua enggak nanya, gua minta pandangan. Tadi kan udah dibahas. Tulisan sudah, video sudah, Video. Gambar. sudah. Sip. Nah kita lihat, saya pun nggak ada cewek di sini. Yang cowok-cowok lah. Apa bedanya? Lo baca tulisan, lo lihat gambar, lo lihat film. Oh, masing-masing. Ujung-ujungnya ujungnya sama kan? Tapi pengalaman apa? Masing-masing pribadi Ya, ya. itu beda-beda. Dan lebih suka yang mana? Lebih prefer yang
Ayo, palur Ya, dulu. gua enggak dong orang gua host di sini. Enggak, testimoni ini. Lu kan bertanya untuk ini berdua kan? Equal, Oke, enggak. enggak, berdua dulu dong. Equal berdua dong, dulu. equal. Enggak, lu dulu cek ayo. Acep dulu deh. Seret gue di sini. Episode ini aduh, ngeri. Efeknya apa gitu atau gimana tadi? Ya, Maksudnya enggak. lebih suka mana? Masing-masing channel itu. Masing-masing nih, gitu loh. Masing-masing channel apa sensasinya apa yang beda? Sensasinya gitu, beda-beda itu pasti. Sebetulnya tadi seperti sama kayak Pe bilang gitu ya. Kenapa? Kayak naik kelas gitu kan. Oh, yang paling tinggi awalnya- berarti akhirnya teks ke dulu ya, visual. pertama teks ya. Awalnya ke teks dulu biasanya gitu loh. Terus Kita berimajinasi gitu kan. Tapi kan belum seperti apa itu belum cuma imajinasi nggak kita konkret ya, karena nggak konkret, benar-benar. kemudian kalau gambar ya gambar juga sama juga ya. Mulai ada Karena ini kan ya. dia statis ya, gitu nggak gerak tuh. Terakhir ya kalau itu ya udah nggak mikir lagi ya ibaratnya gitu. Udah langsung menikmati udah aja. lihat oh seperti Enjoy the ini. ride ya, Itu benar. udah resultnya gitu loh. Kayak gitu. Kalau saya sih gitu kelihatannya. Iya benar. Jadi benar. Jadi kan kayak kita naik kelasnya, maksudnya yang tadinya teori, terus theater of mind, oh ya gini ya. Tapi tetap kayak hanya kalau gue bilang ya agak nanggung sebetulnya gitu. Jadi pengakhirannya nggak oke. Gitu. Butuh waktu Masalahnya kalau kita orang imajinatif fine gitu ya. Tapi kalau enggak kan repot gitu loh. Nah kedua naik yang tadi gambar gitu kan. Gambar kita hanya kayak wondering gitu kan, nggak ada suara, nggak ada gerakan, nggak ada apapun, kayak it's like kayak melihat menu makanan, wow, oke, tapi udah that's it gitu. Nah ketika langsung maju ke yang video itu audio visual itu udah langsung kayak top of mind banget itu semuanya udah ada suara, ada ternyata bunyinya gini, ternyata ada kreot-kreot kayak ranjang apa segala macam, sorry ya. Jadi itu benar-benar ultimate banget gitu. Lo gimana? Aduh, Ya udah, gua udah. Ayo. Kalau gue sih sebenarnya lebih suka yang istilahnya yang bentuk visualisasi ya. Karena Langsung kalau ya? yang teks sama gambar itu malah memicu otak kita untuk lebih berimajinasi lebih jauh, ya kan? Nah, artinya kan kita jadi penasaran ya. Tapi kalau visualisasi kan kita udah tahu, oh kayak tadi lu bilang ada kreok-kreok ranjang, Iya. wih gila kan sound efeknya keren juga. Terus ada ya sorry adegannya gitu. Iya. Ya jadi semuanya udah tersalurkan dan udah nggak perlu berimajinasi lagi gitu loh. Betul. Itu kalau menurut gua. Ya. Oke? Setuju? Kalau lo gimana? Balik lagi nih. Udah padahal ya. Gini, itu kan pendapat gua, tapi sebetulnya gini, gua tuh masih menemukan tahun era 90-an ya menuju 2000 gitu ya. Itu ada website yang benar-benar full teks tentang itu. Oh iya? Teks dia pasti tau lah cerita-cerita inilah pokoknya lah. Roman. Enggak, kata kuncinya terakhir ada yang kalau lo ketik sekarang keluar semua tuh, nanti gue disangkanya ini lagi menyebarkan. Tapi intinya adalah gitu. Jadi kalau gue bilang sih ada preference setiap orang beda-beda. Lu sukanya teks, dia sukanya video, gue mungkin sukanya yang gambar aja udahlah gitu. Nah, the tricky question, the $1 million question adalah lu udah nikah sekarang masih suka nonton bokep gak? Masih nggak? Ayo. Ini nggak diedit ini bosnya ada di sini. Ayo. Masih nggak? Ya masih lah. Oh masih? Masih. Wah, keren. Nggak ada salahnya kan kalau kita nonton Untuk gitu. apa? Hah? Biar apa? Oh, untuk mempelajari gaya-gaya yang lain. Asik. Udah coba aja nih. Masih belajar ya gitu. Jangan salah, perkembangan zaman itu membuat ada perkembangan gaya-gaya Iya, yang baru betul, loh. betul. Jadi Inovasi. ngomongnya gini. Keluar. Udah ya udah. dipotong nggak nih? Nggak, tadi mau Daddy J pertanyaan masih ada lagi mungkin? Ada lagi silakan mumpung ada orangnya. Ya, tadi setelah itu. Oh enggak. Maksud gini, ini pengalaman pribadi gue nggak tahu nanti. Nah, oke. Gitu. Ini saking menariknya Deddy J aja keluar loh ini dari Apa, dari sini, persembunyian. Sini dong, biar nongol lu. Entar nggak ada apa-apa cuman kita doang dia. Kayak dia ada juga. Nah, maksud gua makin kesini nggak tahu sama nggak perasaannya. Gua melihat kok justru tulisan dulu dalam tulisan itu kreativitas dari ini paling tinggi menurut gua ya. Tulisan ya. Tulisan dibandingin film ya. Maksudnya Oh. seolah-olah di gua tuh kelas tuh lebih tinggi sekarang ya, bukan dulu ya. Dulu kita kan hanya tadi yang naik kelas gitu kan, sampai film selesai, mentok ya. Iya, iya. Tapi sekarang setelah dikaji ulang, ngeliat film, lewat aja tuh. Oh. Lihat Iya, gambar, iya. lewat. Begitu tulisan kayak mau masuk lebih dalam lagi gitu. Ih, Betul, menarik betul. ya. Itu gue loh, itu yang gue alami. Nggak tahu kalau Iya, kalian iya. sekarang ini ya. Betul, maksudnya betul. gitu. Nggak tahu. Ya mungkin orang beda-beda juga. Make sense nggak itu? Ya makanya kalau menurut gue itu sama sebetulnya bukan soal dunia undercover yang kita ngomongin ini, tapi dunia entertainment secara keseluruhan. Orang ada yang udah jenuh dengan visual, kan ada yang kayak si lagu Radio Gaga,
we bore with visual gitu kan si Freddy bilang kan. Jadi kita kembali ke radio atau mungkin ada bilang yang theater of mind itu nggak dapat kalau di video karena udah given aja. Oh ya udahlah ini lawan ini menang ini apa udah. Tapi ketika yang tadi yang teks segala macam itu justru kayak ngebangkitin lagi. Oh, iya ya seru ya. Terus terang gue aja masih suka menemukan website itu dan gue menikmati banget. Oh iya ya. Ini very refreshing our imajinasi sebetulnya. Karena kalau nggak kan udah terlalu di kalau gue bilang terlalu disuapin gitu istilahnya gitu. Sama kayak gini. Ini kan ada film ini ya Star Wars gitu ya. Tahu kan ada novelnya kan? Ya. Nah pertanyaannya orang cenderung baca novel dulu atau langsung nonton film. Harry Potter orang baca nonton film dulu atau ini. Jadi tiap orang preference-nya beda-beda, entry gate-nya beda-beda. Tapi ujung-ujungnya preference-nya mau yang mana yang dinikmatin. Nah, kalau I'm a visual guy, gue tetap akan bagi-bagi. Ntar teksnya gue kasih dia, ini arrow-nya, lu kasih gue video ya. Kayak barter gitu ya. Lu gimana? Acep dulu dong. Dia payah nih. Ada sih hostnya baperan, gue baru tahu. Gimana Cep? Menurut lu gimana? Apa preference atau memang bosenan atau gimana? Gini, kalau kita nih gitu ya, kayaknya kita lahir tuh kan analog guy lah ya. Analog guy, betul. Bukan digital guy, bukan. Analog kid. Analog ya. Kalau Ras bilang Jadi analog sampai kid. sekarang tuh saya tetap masih suka lebih prefer baca buku yang fisik dibanding yang e-book. Oh iya. Gitu. Lebih exciting. Ada feel-nya. Gitu. Ya. Ada feel-nya kalau saya pegang buku, buka gitu ya. Belgia, buku Tintin gitu ya. Saya lebih suka Sama kayak kaset dong ya, Cep. Iya, betul. Nah, mungkin kalau compare tadi katanya kan sekarang lebih suka teks gitu ya karena imajinasi lebih ini. Karena kalau menurut saya tuh experiencing setelah dia lihat visual. Oh, iya. Jadi dia ada referensi. Udah punya Iya. referensi, begitu kita baca teks, kita bisa imajinasi. Benar nggak? Gitu, ada referensi. Tapi kalau kita nggak punya referensi, ya imajinasi kita ya seperti apa? Sama kayak Star Wars lah gitu. Iya. Kalau kita udah nonton Star Wars, kita pasti bilangin, oh masa depan gini-gini. Oh, kayak Star Wars nih gitu Iya, kan. iya. Mobilnya ngelayar. Millennium gitu Falcon, kan, ya. itu segala macam gitu kan. Karena jadi kalau kita baca novelnya, langsung tergambar tuh. Pesawatnya kayak apa segala macam. Mungkin kayak gitu. Iya. Sebenarnya bener yang kayak gue bilang tadi kalau Harry Potter kan gue sama bini gue tuh pembaca akut Harry Potter dan dia nonton, wah ini sesuai dengan ini. Terus gue menyukai Harry Potter tapi gue nggak tertarik dengan baca novelnya karena gue pikir this enough for me, this is very good sophisticated entertaining visual gitu loh. Nah gue bukan gue nggak suka ya, tapi gue nggak tertarik untuk baca novel tersebut. Tapi sebetulnya benar kata si Dedi, jadi creating imajinasi di teks itu lebih liar. Contoh nih paling simpel, misalnya gini, contohnya teknik, saya lagi di Blok M nih, ketemu ini nih di parkiran ini, kita langsung pikir, parkirannya sebelah sana nih, depan restoran ini, wah, jadi kayak ada relate. Kalau bahasa anak-anak sekarang tuh bilang, relate banget nih. Nah, untuk memvisualisasikan buat video dan segala macam itu kan butuh effort kan. Nah, itu pasti nggak akan terwujudkan istilahnya. Keburu ya udahlah budget apa segala macam. Jadi memang sih ini lebih powerful kalau gue bilang. Cuman pertanyaannya siapa yang mau buat? Apa lu mau buat dulu jadi penulis? Susah. Keren. Iya benar juga. Enggak susah. Ini aja lu tinggal tumpahkan imajinasi lu aja. By the way, kenapa namanya blue film atau bokep ya? Kenapa ya? Menurut lu kenapa? Kan blue. Gua enggak tahu. Di luar negeri itu kan bukan blue film namanya. Ya enggak sih? Bukan. Kayaknya bukan porn blue. ya atau apa? Adult movie. Adult movie ya. Iya, adult movie. Ada kan kalau di section yang peminjaman itu apa namanya? Ada tuh dulu Adult? Enggak, tempat rental video itu apa namanya? Beken banget tuh. Aduh, gue lupa deh. Yang besar itu ya. Adalah pokoknya itulah. Nah, itu ada kayak adult section kan. Nah, itu berarti kan adult bukan porn kan. Iya. Oh, iya. Tapi nggak tahu ya itu nama ya blue film. Blue film tuh di Kenapa? antara Gue kita nggak aja. tahu. Gue juga nggak tahu. Terus malah bilang film biru ya? Nggak juga ya? Tapi Nggak kita nggak tahu. pernah ngomong Film. film biru, tapi blue film. Blue ya? film. Orang kalau bahasa dulu tuh film perjuangan katanya. Ya. BF gitu kan. Ada juga yang bilang film unyil.
Oh, gue nggak tahu. Gue tahu itu ya. Gue main sama siapa sih? Ketahuan nih. Terus yang terakhir kenapa jadi bokep? Nah, itu sebenarnya kan Itu kalau bahasa itu kan, bahasa preman, betul, betul. Bokep itu Oh, good dari suping dulu. karena daedokat ya. Yoi. Karena Karena daedokat. Oh, good suping. Nggak, udah itu nanti mungkin pembahasannya kita juga agak susah. Mungkin kalau ada itu komen. Silakan, di Siapa komen. yang tahu kenapa namanya film biru atau blue film? Ya, ya betul. Padahal- Kita nggak tahu. Karena kami bukan pakar, kami hanya testimoni. Ya, Betul sekali. Belum jawab. belum jawab, bener pinter. Demen gua sama Deddy G ini keren, Ya cerdas. udah, gue sih jawabnya apa adanya biar supaya seru aja nih ya episodenya ya. Ya kalau Enggak, gua tahu lu. nah, kalau gue sih main labrak aja deh, mendingan gue visualisasinya langsung Visual, aja. ya, Deh. langsung. Kenapa dari kita ngeliat visual itu kan udah ada sound efeknya, terus Ya. ada ininya Ya, daripada Complete gue version lah ya. Komplit betul. complete version udah dalam satu paket ya All and udah all, ya. istilahnya gue udah puas gitu aja. Ya, ya. Gue nggak usah berpikir-pikir dulu dari teksnya apa awalnya ceritanya bagaimana terus itu gambarannya bagaimana itu malah gue pusing ya gue gitu aja. Gitu aja labrak aja langsung. Ya. Jadi sekarang di HP lu ada downloadannya nggak? Ada dong. Doyan Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, gua terbuka. kali Hanya ini. di episode ini Hanya nih di episode hostnya ini, iya. kita telanjangin. Gitu. Nanti lagi. Nah, bener Waduh, lagi. ngeri gua nih. Ngeri. Ini agak perspektif beda. Nggak tahu ya, generasi kita tuh mesti bersyukur apa nggak? Karena gue bilang begini, yang tadi segala sesuatu gue undercover itu mengasingkan karena banyak sekali larangan pada saat itu. Tabu itu banyak banget lah. Tabu, ya. Atau larangan pada zaman itu kan banyak sekali membuat kita fight untuk mencari undercover itu. Berbeda dengan generasi sekarang. Ya, Larangan tabu itu ada, tapi tidak seketat kita zaman dulu tuh. Jadi challenge mereka untuk undercover tuh kayaknya nggak sebesar dulu. Iya. Benar nggak pandangan seperti itu? Benar nggak? Karena generasi kita tuh lahir dengan banyak sekali larangan-larangan tabu-tabu pada saat zaman itu gitu. Mungkin kalau nggak ada tabu itu kita juga nggak semangat juga kali ya, kayak begitu. Nggak tahu itu pandangan gue, nggak tahu pandangan kalian bertiga. gimana Cep? Lu bertiga. Udah. Lu udah. Kita makan siang sama menunya, lu sok pindah-pindah ganti-ganti. Ayo, Acep dulu deh. Akses ya. Pertama akses. Akses tuh dulu ya itu tadi kan kita terbatas. Ya. Source-nya juga terbatas. Source terbatas. Informasi itu benar-benar Limit banget ya. limited. Mouse to mouse. Mau tuh mau. Gitu kan. Kalau sekarang kan kita tinggal di rumah sendiri segala. Kalau dulu kan nggak bisa. Harus keluar rumah, Iya. ketemu temen ibaratnya gitu kan. Ngobrol-ngobrol cari tahu, baru deh gitu kan kita dapat. Enggak, maksudnya yang larangan tabu itu berpengaruh nggak dengan semangat untuk mencari sesuatu yang berupa undercover pada saat itu ya? Pengaruh nggak? Karena di dulu Iya, iya. ketahuan tuh sesuatu menantang gitu, yang menjemput itu sesuatu menantang. Pengaruh nggak di situ? Supaya eksis di lingkungan kita gitu atau apalah whatever lah gitu. Ya ada sih pasti pengaruh ya. Jadi mungkin sifat anak-anak kali challenging itu ya. Pertama rasa ingin tahu. Terus kalau udah tahu tuh kayaknya udah paling tahu tuh kayaknya wah gimana gitu Eksis kan. ya. Nah, eksis gitu kan bisa ini. Nah, mungkin dari situ kali itu jadi ada apa ya? Curious ya. Gitu rasa pengen tahu itu yang akhirnya kita tuh kemana-mana gitu loh usaha gitu. Dan ya mungkin akhirnya juga ya kalau positifnya dari sisi negatifnya itu gitu ya nggak gampang nyerah gitu ya nggak gampang nyerah gitu ya sama keterbatasan segala macam gitu kan ya, apa gimana sih pengen tahu ini harus kemana ya gitu kan jadi berpikir gitu loh dipaksa untuk berpikir gitu untuk cari tahu itu kayak gitu. Oke, lu gimana? Kok gua dulu sih? Ya, gua. Tuan rumah dulu. Nah, gua sih bukan seperti karakter gua yang sebenarnya karena gua Alah. Jaga image terus. Capek deh. Kalau gua gini sih. Capek Ya, deh. kayak gua tadi bilang kan, Ya. pembentukan karakter kita untuk lebih dewasa kan emang dari kayak gitu ya. Iya. Salah Satunya ya. dengan akhirnya kita terjerumus ke dalamnya peer group itu. Ya. Ya. Kadang kan kita itu zaman bukan era itu umur sosial gitu kan umur dimana kita pengen punya jati diri, Ya, ya kan? Nah dari situ kan, wah yang namanya ini si Pak Lur nih udah tahu bokep segala macam. Nah itu kan udah suatu kayak gue eksistensi Ya, itu yang validasi bahwa lu somebody gitu. Nah iya bahwa gue somebody ya semacam itulah. Ya gue kayaknya yang semacam itu. Ya kalau Ya, lu ya. gimana?
Oke, ini Deddy G ini harus denger dulu. Deddy G, kalau menurut gua gini, itu semua karena zamannya sebetulnya, konteks dari zaman. Kalau zaman dulu misalnya taruhlah banyak aturan, termasuk adalah apa? Kalau zaman dulu kita ngomong politik dikit, istilahnya gitu, besok ngilang misalnya, contohnya kayak gitu-gitu kan. Jadi ruang gerak kita tuh sempit banget. Pertama ruang gerak sempit, kedua juga source-nya tadi sedikit, terus akhirnya juga membuat kita jadi yang lu bilang tadi kayak belut, gesit gitu loh. Kadang-kadang kita madol hanya untuk misalnya cari kayak gituan misalnya gitu, atau kita benar-benar nabung hanya untuk kita paruan, kita mau nyewa nih apa segala macam gitu, saking segitunya gitu. Nah itu zaman dulu. Nah itu efeknya adalah, bagusnya adalah apa? Ada guyup kan, persatuan. Terus kemudian juga ada semangat juangnya. Ini ngaco sih. Konklusinya rada ngaco sih. Tapi itu kan ngebuat kita deket. Nah, buktinya gue sama dia sekarang ya dekat apa teman-teman. Yang sebelnya adalah si Ferry, gue nonton bokep pertama kali di rumah si Ferry. Kenapa gue reputasinya jelek banget gue bilang. tapi itu yang kayak kalau ibaratnya orang bilang itu breaking the ice gitu. Kita malah semakin dekat. Kayak for some people doing the cigarette and everything itu kan breaking the ice. Kita ketemu di kita tadi pas ini sama bareng apa, itu ngebuat orang lebih dekat. Betul. Zaman kita dulu seperti itu. Nah kalau zaman sekarang kan, nah itu masalahnya, dia lebih very individual. You have no idea yang dia browsing apa, yang lu browsing apa, yang gua save di file gua apa segala macam. Jadi nggak ada yang namanya guyup, itu udah nggak ada. Kalau gua bilang very individual, dan memang itu udah personal. Lu nggak tahu apa yang gue bilang tadi, lu di download ada nggak sih? Nah, hanya lu yang tahu. Nah, itu yang ngebuat kalau gue bilang jadi kayak kurang apa ya? Yang gue bilang tadi kurang guyup, fighting spiritnya juga kurang, ya. Cari tempat rental yang menyewakan itu kan susah sekali ya Pak. Ya. Mau ngomong aja mulai udah ngomongnya apa dulu? Apa ya? Ada bahasa ada film apa ya? Terus dia bilang ini, oh iya itu. Nah itu fighting spiritnya kurang. Terus kedewasaan diri juga kurang kan. They tend to be more introvert, they tend to be more selfish dan segala macam. Karena semua ada di sini. The question is adalah apakah anak Anda, anak saya, anak kita semuanya itu sudah safe dari yang namanya seperti itu. Asik. Ini kayak kampanye, kampanye anti pornografi. Keren. Ujungnya keren. Allahu Akbar. Lebih dalam lagi kan? Aduh, ngeri banget ini. Omongan terakhir. Dari zaman dulu sampai sekarang selalu yang berbau undercover atau kata-kata yang berbau undercover. Tabu lah ya. Tabu itu selalu orang menganggap negatif. Nah, gue bertanya mungkin untuk bertiga, apa sih negatifnya, pertanyaannya? Apa sih negatifnya? Karena ada orang selalu menjudge itu negatif. Tapi kita tahu nggak negatifnya apa sih? Itu sekarang. Oke, gue dulu kali ini. Silakan. Kalau menurut gue negatifnya terus terang ini bertentangan dengan agama, tabu. Kecuali kalau Anda sudah menikah dan segala macam. Gue nggak akan ngomong agama lah ya, tapi Anda udah tahu lah ya, itu dengan agama itu tabu. Kedua adalah kita itu belum cukup umur untuk mengerti mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak, atau mengerjakannya dengan bijak, mana yang tidak gitu. Jadi orang tua itu akan sangat deg-degan sekali kalau mendapati si anaknya ini tiba-tiba ada koleksi ini, koleksi itu dan segala macam di lemari yang tersembunyi tersebut gitu loh. Dan yang ketiga, kalau ini kesannya sudah dibiarkan ya istilahnya nih bahasa kerennya, apa jadinya generasi muda kayak gitu. Itu aja sih. Lu gimana? Asik. Lagi, lu dulu dong, Cep. Oh iya, Cep lagi deh. Gue nanti sekalian nutup aja kali ya. Oh iya. Udah waktunya. Dia takut nih makin gemuk kayaknya. Ini episode yang antara tayang atau tidak nih kayaknya. Dia takut nih. Gimana, Cep? Ya artinya dengan kita mencari yang tabu-tabu tadi itu kan kita itu kan informasi yang tidak tersaring gitu. Kenapa negatif, Cep? Kan itu namanya kan lebih banyak ke entertain ya daripada ke edukasi. Ya benar. Padahal kita kan cari tahu gitu kan. Kalau dikasih tahu yang bener, ya kita bener. Tapi kalau begitu kita dapatnya yang salah, kita malah jadi perilaku yang menyimpang nantinya gitu. Bener nggak? Gitu lah. Jadi kalau kita ini tuh kalau sebaiknya sih memang diberikan informasi tapi dengan lebih bijak lah gitu ya. Sesuai umur kali ya. Karena di satu titik kita pasti akan harus tahu, bener nggak? Iya. Gitu kan? Ada satu titik Harus dimana tahu, kita harus tahu begitu kan? Gak mungkin orang akan tahu lah ya. Tahu gitu kan? Jadi misalnya ya kalau saya bilang alat reproduksi lah segala Ya, macam betul. itu tuh harus tahu. Genital gitu kan? itu harus Genital dikenalkan. harus tahu, gitu Kenalkan. kan? Nah cuma
karena namanya juga anak-anak cari tahu ya, dia dari teman-teman, kalau dari yang bandel ya kita mah Ya, itu. senang-senang aja, happy aja gitu kan. Orang tuanya yang nggak happy. Nah itu benar kayak kalau kita sekarang kita kan di posisinya udah jadi Orang tua. tua, kita pengen ngasih tahu tapi ya yang benernya gitu kan. Kita juga nggak mau dikagetin sama yang hal-hal gitu kan. Shocking ya. Ternyata koleksinya sama gitu kan. Kok sama? Jangan sampai begitu gitu kan. Jadi Ya, ya, ya. Betul. ya semoga sih gitu ya. Jadi ya hal-hal begitu, hal negatif itu tidak mungkin bisa hilang, tapi mungkin bisa kita bisa kita saring lah, gitu ya. Antisipasi gitu. Mungkin seperti itu. Pak. Oke, kalau gitu Pak kita Lur, tutup Pak Lur, aja. menurut lo kenapa negatif? Menurut lo, ayo. Dulu memang negatif ya kalau gue lihat ini, karena juga dari pengajaran orang tua kita yang mengasih tahu kalau hal-hal yang gini adalah ya karena Tabu ya? tabu, karena memang mereka sudah punya istilahnya tradisi dari orang tuanya sendiri ya. Turun-temurun ya. dan Diwariskan. akhirnya diwariskan bahwa anak lu nanti mesti begini. Dan kebetulan memang waktu itu belum ada media yang masuk kan susah sekali. Jadi mereka masih bisa mengontrol, ntar gue kontrol anaknya gue seperti ini. Nah tapi sekarang kenyataannya kan kita susah kan untuk mengontrol ya. Benar. Ya akhirnya ya kadang-kadang kita sebagai orang tua ya nggak ngerti mau masuk sampai di mana dulu untuk Ya. mengontrolnya itu kan. Karena mereka juga, kita udah ngomong, lu jangan begini, udah tahu ya, si anak bilang gitu kan, bener kan? Kalau dulu kan memang kita kayaknya emang punya kuasa karena kita yang lebih tahu. Nah anak-anak itu juga akhirnya nurut kan. Tapi sekarang coba kalau lu kasih tahu, oh gue juga udah tahu. Iya, iya. Karena mereka udah dapet sumbernya juga udah yang lebih duluan. Baik, ini supaya tayangannya bermanfaat, kita kasih satu tips kepada teman-teman semuanya yang retroism yang pasti udah menjadi orang tua, bagaimana menasehati atau tips bagaimana supaya anak-anak kita ini dalam tanda kutip safe, selamat dan mengerti tentang pentingnya mengetahui berkaitan dengan edukasi seksual tersebut ya. Thank Mulai you. dari ini dulu. Satu tips aja, satu tips. Lu akan nasihatin apa ke anak lu tentang itu? Lakukanlah semuanya pada waktunya dengan cara yang benar dan dengan sesuai dengan kaidah atau kepercayaan yang kita anut. Jangan kayak ayah gitu ya. Ayah, iya. Lo gimana kasih tips? Tips apa buat anak-anak? If that your kid is watching, then what are you gonna tell your kid? Mau ngomong apa? Tips gua, tonton Retroism Plus karena ini adalah sumber informasi yang paling bagus. Narsum yang lebih terpercaya seperti bapak-bapak ini. Cuman episode ini doang. Cuman ini doang. Yang Oke. lainnya serius. Yang Ini lainnya kan kita serius. hancur-hancuran. Itu aja, tipsnya gue itu aja buat Iya, anak-anak. iya, Tonton Retroism Plus 62 karena bermanfaat juga buat anak-anak. Bye. Loh, udah. Jangan, Oke, gue nggak usah. lagi. Gue nggak usah. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Aduh ngeri nih. Ini kayak pengadilan nih kayak lama-lama. Mana ada pengadilan seperti ini? Aduh. Belum kasih tips. Belum kasih tips Bang Ferdi. Tips. Lupa deh. Dia bener sih. Umur. Mana tips lo apa? Enggak, tips gue, I wish that my kid is watching adalah pertama adalah bijak dalam mengakses apapun yang ada di handphone kamu itu. Karena kan kita udah nggak bisa, anak gue udah 22 tahun. Jadi kita nggak bisa buat kayak apa sih kids apa tuh parental guide apa tuh gue nggak tahu lah caranya, dia lebih tahu lah seperti lu bilang tadi. Itu pertama. Kedua benar kata Acep, there will be time and place and moment yang tepat untuk kamu melakukan apapun, dalam artian apapun, bisa karir, bisa pekerjaan, bisa percintaan atau apapun itu, ya. Dan yang terakhir, you know what to do, udah gitu aja sih. Karena gue selalu percayakan semua itu kepada anak gue bahwa dia blessed with good spirit, good maksudnya we raise him very good gitu ya. Tapi ya semoga semuanya berjalan lancar dan diberikan kebaikan. Ini Amin. anak gue temennya si Deddy G juga. Jadi sama-sama saling menguatkan ya Deddy G ya. Keren banget. Yang penting ada Thank you. pembekalan. Udah ini ngeri ini makin Oke, lama nih. sebenarnya ini kita waktu itu Aduh. udah Tadi kan awalnya kan rada ajar-ajar, sekarang lebih kayak pengajaran, tutorial, motivasional gitu. Motivasi. Keren gak nih Ya, acara? keren. Oh. Jadi istilahnya gini ya, sebenarnya waktunya masih agak bisa diperpanjang tapi Enggak, udah aja, Oke, udah. oke. Udahlah. Apa? Hubungin dong sama motonya apa? Motonya Retroism dong episode ini.
Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Dan untuk pembelajaran. Dan Oke? untuk bermanfaat. Dan bagi dan pembekalan bagi para retrois sudah ini kayak enggak ya. TVRI zaman dulu deh gitu ya. Kebulatan tekad. Oke, anyway, sayang banget waktunya udah terbatas dan kita istilahnya udah Aman. Bro, kita klimaks juga nih ya. Bukan maksudnya ini istilah Ngeri nih. enggak maksudnya. Gue serba salah pokoknya. Dia udah mulai. Dia kan kita pulang nih bentar lagi nih. Bentar lagi kita pulang nih. Oke deh kalau gitu anyway retrois tapi terima kasih ya. Thank you, thank you. Kang Peye, Brother, thank you, Kang brother. Acep udah datang ke sini diundang-undang untuk diinterogasi juga tadi. Interogasi kan. Wah, kita dijebak Nggak apa-apa nih. ya. Ini ya retrois apa Seru-seruan ini aja lah. biasa ini seru-seruan ya kalau ada disclaimer atau apa-apa ya kita Komen. aja. Oke, kalau gitu ingat kalau episode ini emang paling gila atau paling gokil apapun, like, share, komen dan yang penting adalah subscribe. Oke, thank you sampai di episode berikutnya di Retro